Salam Dhamma, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bencana pandemi COVID-19 cepat berlalu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Untuk kali ini saya akan coba membahas sebuah tema tentang moderasi agama. Saya hari ini membawa sebuah topik atau judul tentang konsep hidup baru. Ini saya mengutip sebuah buku, sumbernya yaitu Peradaban dan Budaya Baru yang ditulis oleh Master Wang Zhiquang, pendiri Inlah Internasional, dan diterbitkan oleh Inlah Indonesia. Topik ini sangat menarik, bahwa kalau kita seorang umat manusia yang beragama, khususnya dalam generasi agama, kita harus mempunyai konsep yang baru. Sering kita akan coba langsung ke konsep hidup baru, bagaimana konsepnya. Kali ini kita akan bahas tentang konsep ini. Bung Karno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Untuk kali ini, tentang konsep hidup baru, kita akan berangkat dari sejarah manusia. Bagaimana peradaban manusia, bagaimana sejarah manusia itu sendiri. Oke, kita langsung saja untuk membahas itu. Sejarah umat manusia adalah serangkaian catatan konsep dan pandangan hidup yang keliru. Menurut saya konsep dan pandangan yang menolak kemuliaan harkat manusia, namun menjunjung tinggi kuasa, power, dan kepemilikan. Kuasa dan kepemilikan dipandang sejuta kali lebih berharga dan bernilai dari harkat dan hidup manusia sendiri. Kuasa dan kepemilikan menjadi segala-galanya. Tanpa kuasa dan kepemilikan, hidup dan diri ini dipandang tidak bernilai apapun. Ini konsep yang sekarang, saudara. Akibat konsep yang keliru ini, sejarah manusia pun menjadi cacatan panjang tentang perebutan dan pertikaian akan kuasa dan kepemilikan. Manusia tidak menyadari harkat kemanusiaannya memiliki nilai tak terhingga, yang kemuliaannya jauh di atas segala kedudukan, jabatan, dan harta benda. Akibat ketidaktahuan ini, manusia terus merasakan kekurangan, kemiskinan, kehinaan, serta kehampaan dalam diri dan hidupnya. Untuk mengatasi kehampaan dan kesepian, manusia pun terus mencari dan mengumpulkan segala sesuatu untuk dimiliki. Mencari nama, harga diri, pengakuan, jabatan, wewenang, kekayaan, dan sebagainya untuk meninggikan harkat hidupnya. Dengan kekayaan berlimpah,
manusia berusaha meyakini dirinya bahwa hidupnya berkepenuhan. Dengan kedudukan dan kejabatan yang tinggi, manusia berupaya memastikan kalau hidupnya mulia. Namun kenyataannya, semakin besar kuasa dan kepemilikan yang dicapai, semakin jauh manusia kehilangan kemuliaan kodrati dirinya. Konsep hidup baru mengajarkan manusia untuk mengakui dan menerima harkat diri dan hidupnya yang mulia, tak terhingga. Konsep hidup yang menjadikan kemanusiaan sebagai pokok dan landasan utama. Rabalah wajah Anda dan sadarilah, inilah diri Anda, dan bahwa di dunia ini diri adalah yang paling berharga dan mulia. Jadilah pemain utama dan tuan bagi diri Anda, bukan menjadi budak dalam hidup ini. Saudara, kita selalu dikelabui oleh harta benda. Tidak pernah memberi nilai apapun pada kita. Adalah berharga emas, semua ratna mutu manika, dan memberikan nilai tidak berharga apa. Seyogyanya, manusialah yang menjadi tuan bagi hidupnya, bukan menjadi budak bagi emas dan berlian. Manusialah yang memberi nilai pada batu berlian dan batu kerikil, bukan sebaliknya, berlian dan kerikil yang memberi nilai bahkan status dan kedudukan pada manusia. Ya, kita merasa bahwa kita sudah pakai berlian, sudah pakai emas, harkat kita akan semakin tinggi, ya kan? Status kita akan semakin hebat. Sebelum Barat memasuki Afrika, saudara kita yang di Afrika tidak punya konsep berlian. Bagi mereka, batu dan berlian sama adalah batu api. Bedanya yang terakhir lebih sedikit bercahaya, namun mereka tidak mempermasalahkan keduanya. Tujuan hidup bukan untuk mengumpulkan yang bercahaya itu. Namun, begitu Barat masuk ke Afrika, semuanya jadi berubah total. Di mata orang Barat, berlian tidak ternilai. Berlian lebih berharga dari segalanya, bahkan dari manusia sendiri. Akibatnya, konsep hidup Barat, warga Afrika pun bertikai untuk memperebutkan batu berlian. Ironis sekali, adalah manusia yang memberikan nilai berharga pada batu berlian yang tadinya berserakan bersama batu kerikil lainnya. Namun akhirnya manusia malah menjadi budak batu berlian. Sukacita, hidup mati, dan hina mulia manusia menjadi dari, oleh, dan untuk batu berlian. Di manakah harkat manusia, saudara?
Kita manusia sebenarnya adalah pemain utama, bukan sampingan, bukan budak, saudara. Harta benda, jabatan, dan pengetahuan hanyalah pemeran pembantu. Pemain utama adalah manusia sendiri, saudara. Kekayaan dan jabatan hanyalah objek, pelengkap, alat, atau perkakas mati yang tidak dapat bekerja sendiri, saudara. Mereka menunggu kehadiran manusia untuk mengatur, memakai, menggunakan, atau memanfaatkannya. Manusialah sang pemain utama. Semua alat menjadi bermakna karena ada manusia. Tanpa manusia, semua harta benda, kekayaan, dan jabatan menjadi benda mati, tanpa manfaat dan makna apapun. Apalah arti permukaan bumi yang penuh dengan bongkahan perak, emas, dan berlian bila tidak ada manusia? Adalah manusia yang mengurus dunia dengan segala isinya. Manusialah yang bertanggung jawab atas segala permasalahan hidup, bukan hidup yang bertanggung jawab pada manusia. Manusialah yang menjadi empunya jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkannya demi kebahagiaan dan kebaikan sesama manusia. Bukan sebaliknya, pangkat dan kekayaan yang menjadi tuannya manusia yang kemudian mendorongnya untuk saling bertikai, saling menindas, dan saling menghancurkan, saudara. Nah, ini yang konsep yang harus kita pahami, saudara, bahwa kita adalah pemain utama, bukan pembantu, apalagi jadi budak. Jadi kita harus menjunjung harkat manusia. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya, saudara. Dalam jagat raya, manusia paling berharga dan mulia. Jika kita semua dapat menginsafi harkat kemanusiaan yang tidak ternilai, dunia akan dipenuhi kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan. Sekalipun hidup dalam kemiskinan dan tidak pintar, tidak akan menjadi minder dan pesimis. Sekalipun hidup kaya berlimpah dengan kuasa yang besar, tidak akan menjadi sombong dan takabur. Seorang raja dan seorang rakyat jelata, seorang kaya nomor 1 di dunia dan seorang petani miskin, dalam harkat kemanusiaannya adalah sama mulianya. Kondisi hidup boleh berbeda, namun harkat manusia adalah sama. Inilah konsep hidup yang harus kita anut bersama. Niscaya kita semua akan hidup bahagia, percaya diri, terhormat, dan berwibawa. Demikianlah pembahasan kita tentang konsep hidup baru manusia. Semoga saja ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.